Kebakaran ini melanda ruang comment center atau ruang penyedia perintah dan koordinasi di lantai 2 Gedung Polresta Bandar Lampung pada Jumat malam lalu. Kobaran api sempat besar namun cepat dipadamkan oleh petugas BPBD yang cepat tiba di lokasi. Menurut saksi mata, sejumlah polisi yang sedang berjaga sempat berhamburan keluar ketika melihat kobaran api di atas gedung. Mereka kemudian cepat menginformasikan ke petugas BPBD yang kebetulan kantornya tidak jauh dari Polresta. Kalau saya lihat tadi sih itu seperti di gedung command center. Kata kawan api sempat muncul, cuman saya nggak sempat ngelihat api muncul. Karena saya inisiatif pribadi langsung kepikiran ke BPBD Bandar Lampung. Jadi saya nggak pakai sepatu, langsung lari naik motor ke BPBD, manggil damkar. Habis manggil damkar, saya inisiatif lagi ke PLN Tanjung Karang yang di sini untuk menghubungi teknisinya gitu. Api besar di atas gedung Polresta Bandar Lampung ini terjadi karena adanya korsleting listrik. Mungkin terjadi konslet di atas, percikan api sehingga tadi sedikit menyebabkan kebakaran. Tapi sampai dengan sekarang bisa kita lihat situasi sudah aman. Hanya untuk memastikannya, kita sudah koordinasikan dengan PLN untuk besok. Nanti akan lebih dilihat ke atas kabel mana yang menyebabkan konslet. Tidak ada yang kebakar ya Pak? Nggak ada sampai dengan sekarang. Ada dampak untuk alat kita sendiri nggak Pak? Nggak ada, tidak ada. Hanya kabel yang di atas comment center. Petugas BPBD melibatkan 3 unit mobil damkar untuk memadamkan api. Kobaran api cepat padam dan tidak menjalar ke dalam ruangan. Sejauh ini kerugian hanya sebatas instalasi kelistrikan yang ada di atas gedung. Robi Laste melaporkan dari Bandar Lampung. Di lokasi penambangan terlihat ini ada warga Dusun Priangan, Desa Karanganyar, Kecamatan Jati Agung, Lampung Selatan kian resah dengan aktivitas penambangan pasir yang diduga ilegal di aliran sungai dusun setempat. Pertama kita warga resah kini akses jalan dan sekitar sungai menjadi rusak. Warga pun meminta bantuan instansi penegak hukum untuk menghentikan aktivitas penambangan. Pada Minggu siang terlihat kondisi sungai Dusun Priangan itu kian rusak. Tumpukan pasir terlihat dikumpulkan di pinggir sungai. Tanah-tanah di sekitar sungai abrasi, sementara jalan masuk ke sungai dari jalan utama rusak parah. Hal itu akibat penambangan pasir menggunakan truk hingga alat berat seperti eskavator. Kepala dusun dan warga setempat pun khawatir jika aktivitas penambangan pasir itu terus dilakukan. Bukan tidak mungkin sungai dan akses jalan menuju perkebunan warga akan semakin rusak. Sementara pengusaha pasir di lokasi ini diduga belum memiliki izin resmi dari aparat desa serta instansi terkait. Dari Kadus, RT untuk menyikapi ini tentunya tidak jauh beda dengan warga Pak. Tentunya kalau memang itu ada unsur yang merugikan lingkungan atau merugikan masyarakat sama dengan warga. Adanya tambang ya sebagai warga seperti apa yang dijelaskan oleh Kadus tadi Pak. Jadi ya keberatan lah kalau terjadi pengambilan pasir memakai ataupun batu memakai alat berat Pak. Sebab di samping istilahnya kali ini rusak, bisa Bapak lihat itu jalan rusak juga Pak. Kepala dusun dan warga setempat pun akan terus menyampaikan aspirasi mereka sebelum kerusakan sungai itu menjadi semakin parah. Robi Laste melaporkan dari Lampung Selatan. Akibat membuat laporan palsu terkait kasus pornografi dan prostitusi, seorang anggota DPRD Tulang Bawang Barat bernama Sadimit ditangkap polisi. Tersangka pun masih menjalani pemeriksaan intensif di kantor Mapolres setempat. Menurut Sadimin, ia membuat laporan palsu karena malu foto-foto syurnya bersama seorang wanita di dalam sebuah kamar hotel tersebar di media sosial dan media massa. Untuk menepis hal itu, tersangka melapor ke polisi terkait pemberitaan fitnah dengan pencemaran nama baik. Ya, ketemuan. Temuannya di mana, Pak? Di Metro. Temuannya di Metro. Setelah ketemuan itu, Pak? Ya udah kita ketemuan. Ketemuan nginep bareng di hotel ya, Pak? Ya. Kita temuan berapa kali, Pak? Kalau ketemuan 2 kali. Namun setelah polisi melakukan penyelidikan,
Foto yang beredar tersebut ternyata adalah Sadimin dan seorang wanita, bukan istrinya. Tersangka pun ditangkap dengan sangkaan melakukan laporan palsu. Tersangka juga sudah 2 kali mangkir saat dipanggil polisi. Inisial SDM ini anggota fraksi Partai Nasdem di Dewan Kabupaten Tulung Bawang Barat. Dia ini yang bersangkutan ini bikin laporan bahwa dia dulu itu difitnah tentang tersebarnya berita-berita, foto-foto pemberitaan bahwa dia dengan perempuan di dalam kamar. Nah, dari dasar laporan polisi itu kita melaksanakan penyelidikan. Nah, ternyata perempuan itu kita temukan. Nah, perempuan itu mengakui bahwa dalam foto tersebut itu benar-benar dirinya dan Mr. Sadimin ini. Proses kasus itu pun masih terus berjalan. Sementara untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka dijerat pasal 242 KUHP ayat 3 tentang pembuatan laporan palsu dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Mustaqim melaporkan dari Tulang Bawang Barat. Mulai jam 10 waktu Indonesia Barat pagi ini, jalur arus lalu lintas di Jalan Sumatera Lintas Tengah yang melalui jembatan Wairarem di Desa Aji Kagungan, Kecamatan Abung Kunang, Lampung Utara ditutup sementara. Penutupan tersebut karena akan dimulainya perbaikan jembatan Wairarem yang rusak dan nyaris putus. Kasat Lantas Polres Lampung Utara, AKP Ahmad Wiratma Kesumaningrat, mengatakan penutupan setiap harinya akan dilakukan mulai jam 10 pagi hingga jam 3 sore. Penutupan total diberlakukan bagi kendaraan angkutan yang bermuatan lebih dari 10 ton, termasuk bus antar kota antar provinsi atau bus akap. Sementara untuk mobil pribadi dan pick-up masih bisa melalui jalur ini. Pada hari Senin tersebut direncanakan pada pukul 10 pagi sampai dengan 15 sore akan dilaksanakan penutupan total, sehingga arus yang biasa melalui jalur tersebut diharapkan agar melalui jalur lain. Arus lalu lintas khusus untuk mobil besar tujuan Bengkulu, Kabupaten Oku, dan Batu Raja, Sumatera Selatan untuk sementara dialihkan menggunakan jalur lintas barat. Penutupan jalur lintas tengah ini akan berlaku sampai perbaikan jembatan selesai dengan perkiraan waktu sekitar sepekan. Ardio Haba melaporkan dari Lampung Utara.